Ya Habibi ya Muhammad. Fadil ya, Akhina Fadil dari Kalimantan Selatan, Masya Allah pertanyaan. Fadli. Fadli ya, benar Masya Allah. Agak ngantuk nih mungkin ya. Apa aja ya Habib pahala yang kita dapat kalau kita membangun madrasah atau tempat ngaji, baik anak-anak yang sangat jarang ada madrasah atau tempat mengaji, kata ya Habib. Gimana solusinya ketika kita sudah membangun tapi ada beberapa warga tidak mendukung? Kalimantan Selatan ini kemarin saya ke Banjarmasin. Perlu saya ceritakan ya. Waktu itu kita didampingi seorang polisi dengan salah satu Habib saudara kita. Ternyata polisi ini, Allah alam apa namanya, Fadli atau beliau ini yang bersangkutan atau yang lain, dia menggagas membuat madrasah. Dia mempelopori untuk membuat madrasah didukung oleh Habib ini. Subhanallah, polisi membangun madrasah. Ini perlu kita ceritakan. Karena saya lihat di luar sana ada oknum yang ingin mencoreng nama polisi, mencoreng nama TNI. Lah, kalau memang ada yang jelek itu oknum. Seperti halnya di ulama juga ada oknum. Di semua organisasi, semua lembaga pasti ada oknum. Semuanya, tidak terkecuali, pasti ada oknum. Nah, jangan gara-gara oknum ini kita anggap semua jelek lah. Tentara yang cinta habaib banyak. Tentara yang cinta ulama banyak. Polisi yang cinta habaib banyak. Kita di Banjar kemarin dikawal polisi ke barat ke timur. Dan dia membangun madrasah. Dia, kebetulan dia ketua RT atau RW, dia menggagas membangun madrasah didukung oleh Habib ini. Kita gembira, kita senang. Alhamdulillah. Pembangunan madrasah adalah hal yang sangat mulia. Karena itu akan masuk di sedekahun jariyah. Selama madrasah itu berdiri, selama aktivitas belajar mengajar itu hidup, setiap kali Anda dapat pahala. Dan madrasah adalah pondasi awal untuk anak-anak kita. Kebanyakan sebelum masuk ke pondok pesantren, mereka sekolah madrasah. Dan banyak orang, anak-anak kita mengenal agama bukan dari pondok pesantren, tapi dari madrasah, karena dia nggak mondok. Berapa persen dari anak kita yang duduk di pesantren? Sangat sedikit sekali. Lainnya kemana? Lainnya ke madrasah. Menjadi alternatif mereka sambil sekolah umum, mereka sekolah di madrasah. Dia belajar alif, ba, ta, tha, huruf hijaiyah banyak di madrasah. Dia belajar tentang wudu, sholat di madrasah. Dia belajar tajwid, membaca Quran dengan benar di madrasah. Dia belajar sifat-sifat Allah di madrasah. Dia belajar sirah Nabi secara ringkas di madrasah. Madrasah sangat perlu perhatian kita. Karena itu menjadi jembatan pertama untuk anak-anak kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap bacaan bismillahirrahmanirrahim, Anda yang bangun madrasah dapat pahalanya. Bisa Anda bayangkan. Dikisahkan dalam riwayat, ada seorang tua yang banyak dosa dan dia meninggal dan disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Dia kebetulan punya anak yang masih kecil. Dibawalah anak ini oleh ibunya ke guru ngaji. Dia madrasah. Ketika si anak diajari membaca Bismillahirrahmanirrahim, si anak membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung perintah dari Allah kepada malaikat untuk mengangkat siksa bapaknya. Kenapa?
aku malu kata Allah. Anaknya menyebutku dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sedangkan bapaknya aku siksa. Dan satu bacaan Bismillahirrahmanirrahim menyelamatkan bapaknya dari neraka, dari siksa kubur. Otomatis yang bangun madrasah itu dapat juga berkahnya. Seperti bapaknya itu punya anak, tidak berkurang sedikit pun. Mandala alal khair kafailih. Siapa yang menunjukkan kebaikan sama seperti yang mengerjakan kebaikan itu. Anda membangun madrasah, Anda membangun masjid, Anda ikut serta dalam pembangunan pondok pesantren. Setiap madrasah itu aktif, masjid itu digunakan sholat, pondok itu belajar mengajar ada, seluruhnya pahalanya kembali kepada Anda. Sedekahun jariyah. Mungkin Anda akan meninggal, tapi tetap pahala mengalir. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang cerdas. Dia membuat fasilitas-fasilitas ibadah, fasilitas belajar dan mengajar, sehingga mungkin dia duduk di rumahnya, tapi pahala ilmu dia dapat, pahala ibadah dia dapat. Mudah-mudahan saudara Fadli mendapat hidayah dan taufik dari Allah. Ketika ada keluhan dari beliau tadi kurangnya dukungan, enggak ada masalah. Memang demikianlah sunnatullah. Ketika kebaikan itu kita ajukan, pasti ada yang mendukung dan pasti ada yang tidak mendukung. Jangan Anda sibuk dengan yang tidak mendukung. Biarkan mereka dan tetap husnudzon sama yang enggak mendukung. Mungkin dia enggak faham, mungkin dia mengira hal yang enggak baik. Tetap kita husnudzon, tapi jangan sibuk dengan mereka. Jangan kita terganggu dengan omongannya mereka. Sibuklah dengan orang yang mendukung Anda. Kerjasama dengan mereka, sukseskan agama Allah. Pasang niat yang baik, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memberikan kepada kita 3 cara untuk membela agama Nabi. Yahidul musyrikin, lawanlah kemusyrikan. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan hartamu. Bi alsinatikum, dengan lisan kamu. Bi anfusikum, dengan raga jiwa dan raga kamu. Anda yang punya uang, silahkan dakwah dengan uang Anda. Kesempatan bangun madrasah, bangun masjid, bangun pondok. Anda yang punya lisan, dakwah dengan lisan Anda, para ulama, para asatid. Anda yang punya tenaga, dakwah dengan tenaga Anda. Siapa yang ikhlas, dialah yang mulia. Mudah-mudahan TV Wal Wafa Tarim ini dan Nabawi TV tidak dibuat kecuali untuk mendapat ridha Allah, untuk mendapat ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk sarana dakwah yang sangat indah, yang sangat berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya katakan. Mudah-mudahan berbarengan dengan hidayah dan taufik. Terima kasih banyak atas ikhwanuna wa ashabana. Sampai ke WA kita seorang dai ilallah Al-Habib Umar Al-Hamid dari Lumajang menyaksikan acara ini, merupakan dukungan besar dari beliau, orang yang sangat sibuk dengan dakwah, belajar, mengajar, dan beliau masih sempat melihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama dan Allah jadikan ilmu yang kita sampaikan, yang ditanyakan, ilmu yang manfaat, berkah insyaallah. Allah berikan tambahan hidayah taufik kepada teman-teman kru TV Al Wafa Tarim dan Nabawi TV yang sama-sama kita cintai. Terima kasih kepada semua jaringan TV kabel yang menayangkan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal ibadah Anda. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.